Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 8. Hari ini kita akan belajar mengenai menentukan bentuk fungsi. Nah, di sini untuk menentukan bentuk fungsi linier, jika diketahui nilai dan data fungsi itu dapat dilakukan dengan menggunakan rumus umumnya, yaitu fx sama dengan ax plus b. Dengan salah satu cara berikut. Yang pertama, menentukan hubungan nilai fx dengan nilai x-nya. Yang kedua, membentuk persamaan dalam A dan B dengan cara mengganti nilai X dengan nilai yang ditentukan. Sini ada contoh yang pertama, tabel di samping itu menunjukkan tabel fungsi f dengan fx sama dengan ax plus b. A dan b adalah bilangan real atau nyata. Dimintanya tentukan bentuk fungsi f dan bayangan dari 10. Ini tabelnya ya. Langsung. Yang pertama kita akan mencari bentuk fungsi f. Nah, di sini kita tahu x-nya 2, 3, 4, 5. Kemudian fx-nya atau y-nya itu sama dengan 7, 10, 13, 16. Nah, dari sini kita bisa lihat hubungannya ya, perubahannya. Di sini dari 7 ke 10, 10 ke 13, 13 ke 6. Polanya diapakan? Ternyata dia selalu ditambah dengan 3. Maka di sini kita bisa menentukan hubungannya. Untuk X sama dengan 2, Fx-nya sama dengan 7. Maka Fx itu diperoleh dari ini. Angka yang selalu tetap kita taruh dulu 3 kan? Di sini dia selalu tambah 3, makanya di sini 3 dikalikan dengan X-nya 2. 3 dikalikan 2 itu berapa? 6. 6. Ternyata di sini minta 7, berarti 6 ke 7 itu harus ditambah berapa? Ditambah 1. Maka di sini 3 kali 2 ditambah 1. Betul kan? Hasilnya 7. Dan untuk yang kedua, X-nya 3. 3 kalikan 3 biar hasilnya 10 ditambah 1. Untuk X-nya 4 sama ya, berarti 3 dikalikan X-nya itu 4, 12 agar 13 ditambah 1. Ternyata ini selalu tetap, 3-nya selalu tetap dan ditambah 1 selalu tetap, yang berubah hanya ini ya. 2, 3, 4 ini sesuai dengan apa? 2, 3, 4 itu sesuai dengan X-nya. Maka di sini kita ubah jadinya Fx sama dengan 3X plus 1. Itu ya, 3-nya selalu tetap, 1-nya juga selalu tetap. Yang berubah ini 2, 3, 4. Ternyata dia sama dengan X-nya. 2, 3, 4. Maka di sini 3X plus 1. Setelah ketemu bentuk fungsinya, maka kita bisa mencari bayangannya. Bayangan dari 10 atau F10. Jadinya masukkan rumus ini. X-nya diganti dengan 10. 3 kalikan 10 ditambah 1. 31. Kemudian selanjutnya, contoh lagi untuk menentukan bentuk fungsi. Yang kayak tadi Ibu kasih contoh lain ya. Di sini yang pertama, X-nya itu ada min 1, 0, 1, 2. Kemudian Fx-nya itu min 6, 2, min 2, 2, 6. Di sini kita cari dulu hubungannya. Nih, dilihat dari polanya ya. Min 6 ke min 2, min 2 ke 2, 2 ke 6. Berarti selalu ditambah berapa? Sini selalu ditambah dengan 4. Maka 4 kita masukkan di sini. 4. Ya, dari penjumlahan ini ya. Dari polanya 4. Nah, 4 dikalikan dengan X-nya. X-nya negatif 1. 4 kalikan negatif 1. Ternyata hasilnya harus negatif 6. 4 kalikan negatif 1 itu baru negatif 4. Biar hasilnya negatif 6 ditambah atau dikurang. Ternyata dia harus dikurang dengan 2. Negatif 4 dikurang 2. Negatif 6. Begitu juga yang ini. 4 dikalikan dengan X-nya 0. 4 kalikan 0 itu 0. Biar hasilnya negatif 2, maka diapakan? Dikurang 2. Kemudian yang untuk X-nya 1, 4 dikalikan 1. 4, biar hasilnya 2, diapakan? Dikurang 2. Begitu juga yang untuk X-nya 2. 4 kalikan 2 itu 8, biar hasilnya 6, ternyata diapakan? Dikurang 2. Di sini angka selalu tetap siapa? 4. Dan selalu tetapnya juga berapa ini? Negatif 2 tulis. Dan di sini yang berubah itu berapa? Negatif 1, 0, 1, 2. Ternyata dia itu apa? X-nya. Maka rumusnya jadinya 4X min 2. Kemudian yang kedua, bayangan dari 8, berarti F8 masukkan rumus ini, 4 kalikan X, X-nya 8, 4 kalikan 8, 32 dikurang 2, sama dengan 30. Selanjutnya, di sini suatu fungsi ditentukan dengan Fx sama dengan Ax plus B. Jika diketahui F4-nya itu 5 dan F negatif 2-nya itu negatif 7. Nah, di sini belum ada bentuk fungsinya ya.
Yang pertama yang ditanyakan, tentukan nilai A dan B-nya. Dan yang B bentuk fungsinya. Nah, di sini kita nanti akan ke substitusi, eliminasi, dan sebagainya ya. Di sini diketahui F4-nya itu 5, F-2-nya itu min 7. Nah, kita masukkan ke rumus umumnya. Fx sama dengan Ax plus B. Nah, di sini 4 ini menggantikan siapa? Menggantikan X kan? Dia akan sama dengan 5. Maka di sini X udah digantikan 4, maka jadi A kalikan 4 ditambah dengan B sama dengan 5. 5 dari sini yang diketahui ya. Nah, di sini A kalikan 4 jadinya 4A plus B sama dengan 5. Ini persamaan 1. Kemudian F-2 masukkan ke rumus umumnya AX plus B. A kalikan X-nya berapa? Min 2 plus B sama dengan min 7. A kalikan min 2 itu min 2A plus B sama dengan min 7. Ini persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi apa? B. Hilangkan salah satu variabel. Di sini kita mau menghilangkan B-nya. 1B dikurang 1B kan habis. Jadinya 4A dikurang dengan min 2A. Perhatikan di sini ya. 4A dikurang dengan min 2A. Min sama min jadi plus 4A plus 2A. Jadinya di sini 6A. 5 dikurang dengan negatif 7 sama ya. Di sini nanti min sama min jadi plus 5 plus 7 12. Maka A-nya sama dengan 12 per 6 sama dengan 2. Setelah kita tahu A-nya itu 2, maka kita substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Di sini menggunakan persamaan 1, di mana 4A plus B itu sama dengan 5. Maka 4 kalikan A-nya, 4 kalikan 2 itu 8. Ditambah B-nya itu yang mau dicari sama dengan 5. Maka 4 kalikan 2 itu 8 plus B sama dengan 5. Maka B-nya 5 min 8. B-nya sama dengan min 3. Ketemu ya di sini ya. A-nya itu 2 dan B-nya itu negatif 3. Sekarang kita mau mencari Fx-nya. Fx sama dengan Ax plus B. Bentuk fungsinya kan. Nih, Fx sama dengan Ax plus B. Kita masukkan aja. A-nya tadi berapa? 2. A-nya 2. 2x plus B-nya negatif 3. Nah, jadinya Fx sama dengan 2x min 3. Positif sama negatif jadinya negatif ya. Jadi bentuk fungsinya adalah Fx sama dengan 2x min 3. Cari A dan B-nya dulu. Setelah itu baru masukkan ke rumus umumnya. Rumus umumnya ini ya. Fx sama dengan Ax plus B. Dan contoh lagi, fungsi G dengan Gx sama dengan X pangkat 2 plus Ax plus B. Diketahui nilai G negatif 2 itu sama dengan G1-nya, yaitu sama-sama bernilai 5. Nah, di sini tentukan nilai A dan B-nya. Sama ini kayak tadi ya, kita substitusikan. Nah, di sini karena bentuk fungsinya seperti ini, kita ikuti Gx sama dengan X pangkat 2 plus Ax plus B. Nah, ketika G-nya itu negatif 2, berarti kan negatif 2 itu menggantikan X. Maka yang ada X-nya kita ganti dengan negatif 2. X pangkat 2 jadinya negatif pangkat 2 plus AX. Berarti A kalikan negatif 2 plus B. Tadi G negatif 2 itu hasilnya berapa? 5 ya ini. Ini sama-sama 5. 5 sama dengan negatif 2 pangkat 2 itu 4 min 2A plus B. Ini untuk persamaan 1. Kemudian yang satunya untuk G1-nya berarti 1 pangkat 2 plus A kalikan 1 plus B. Jadinya 5 sama dengan 1 plus A plus B. Ini untuk persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2 nanti kita akan eliminasi. Nah, di sini kita bisa hitung dulu ya. 4 di sini bisa pindah ruas ke belakang di sini ya. Tadinya positif jadi negatif. Maka 5 kurang 4 jadinya berapa? 1. 1 ini nanti pindah ruas ke belakang di sini jadi negatif 1. 5 kurang 1 hasilnya 4. Dan ini ikut ya. Min 2A plus B sama dengan 1. A plus B sama dengan 4. Baru dikurang. Min 2A dikurang A. Jadinya min 2 dikurang 1. Min 3A. 1B dikurang 1B habis sama dengan 1 dikurang 4 negatif 3. Maka di sini A-nya diperoleh negatif 3 dibagi negatif 3 yaitu 1. Kemudian A-nya udah diketahui, maka kita bisa mencari B-nya dengan cara substitusikan ke persamaan 2-nya. Di sini
A dari persamaan 2 nih. A plus B sama dengan 4. A-nya tadi udah diperoleh 1. 1 ditambah B itu sama dengan 4. Maka B-nya sama dengan 4 dikurang 1 yaitu 3. Maka diperoleh nilai A-nya itu 1 dan B-nya itu 3. Selanjutnya tadi yang ditanyakan bentuk fungsinya. Tadi udah diperoleh A-nya 1, B-nya 3. Masukkan ke sini. X pangkat 2 plus X plus 3 jadinya Gx sama dengan X pangkat 2 plus X plus 3 di sini. Hanya 1 berarti nggak berubah apapun ya. 1 kalikan X tetap X, B-nya jadi 3. Kemudian yang ditanyakan bayangan dari 3 berarti G3. Nah nanti yang ada X-nya diganti dengan 3. 3 pangkat 2 ditambah 3 ditambah 3 jadinya 9 ditambah 6, 15. Kemudian selanjutnya kita ke grafik fungsi. Di sini misalkan diketahui fungsi f dari himpunan P itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini videonya agak panjang, Ibu bikin 2 video ya, dilanjutkan ke video berikutnya.